Haleluya. Bersyukur kita pada Tuhan, pada pagi ini kita berkesempatan lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara online, tetapi itu tidak menghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum kita memulakan pujian penyembahan kita, mari disembah kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini yang Engkau berikan kepada kami untuk memuji dan datang dan menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Tuhan, kami ingin datang pada pagi ini untuk memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Mari Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir di tempat ini. Kau hadir bersama kami dimanapun kau berada pada pagi hari ini. Haleluya Bapa, biar urapan yang turun ke atas setiap pribadi anak Tuhan yang hadir, yang mendengarkan dan yang bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Terpuji dalam nama-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan datang pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini hanya untuk Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju melakukan kuasa-Nya.
Jemaat Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan
Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kesempatan ini saya ambil untuk menyatakan kasih setia Allah kepada kita semua. Biarpun hari ini situasi COVID-19 di daerah Miri telah menghalang kita mengadakan ibadah Ahad di gereja, namun kita tetap bersyukur karena kita adalah milik Allah sendiri, dan kebajikan kita dijamin oleh Allah. Hal ini dinyatakan dengan jelas sekali di dalam Mazmur pasal 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, dan Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jemaat Tuhan, mari saya jemput kita berdiam diri, tunduk kepala, berdoa, menyerahkan ibadah kita dan mohon urapan Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan serta perlindungan Tuhan kepada seluruh jemaat Kairos. Kami bersyukur dan bersukacita karena kami berkesempatan membaca dan mendengar firman Tuhan bersama keluarga masing-masing. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Sebentar tibalah masanya kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan kiranya dapat menjadi berkat kepada kami semua. Dan kami mohon agar Tuhan siaplah hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Kairos yang dikasihi di dalam Kristus, teks firman Tuhan ataupun bacaan teks firman Tuhan pada hari ini diambil daripada Matius pasal 25 ayat 1 hingga 13. Mari kita merujuk kepada firman Tuhan yang diambil daripada Matius pasal 25, bacaan daripada ayat 1 hingga ayat 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat yang 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Dan ayat ke-13, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jemaat Tuhan yang dikasihi, tema firman Tuhan hari ini adalah hiduplah dengan bijaksana dalam Tuhan. Bahagian atau nas firman Tuhan ini menggambarkan tentang perumpamaan mengenai 10 orang gadis yang menanti kedatangan mempelai laki-laki, dan adalah digambarkan 5 orang gadis dikategorikan sebagai orang bodoh karena membawa pelita tetapi tidak membawa minyaknya. Manakala 5 gadis bijaksana membawa pelita masing-masing lengkap dengan bekalan minyak tambahan yang dibawa dan disimpan di dalam buli-buli masing-masing. Mungkin ada di kalangan kita yang tidak memahami apa maksudnya buli-buli itu. Sebenarnya secara mudah, buli-buli yang dimaksudkan di dalam firman ini adalah botol ataupun bekas simpanan. Ketika mempelai laki-laki datang, 5 orang gadis bodoh tersebut akhirnya tidak turut serta atau tidak mengambil bahagian dalam perjamuan perkawinan tersebut, sebab mereka tidak siap atau tidak bersedia untuk menanti kedatangan mempelai laki-laki. Jemaat Tuhan, betapa malangnya 5 gadis bodoh itu. Mereka menunggu sampai tertidur, tetapi tanpa mempersiapkan pelita yang harus tetap bernyala, yaitu suatu hal yang merupakan bahagian penantian yang terpenting bagi mereka. Namun, apabila diumumkan ketibaan mempelai laki-laki, kenyataannya mereka terlepas peluang untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki seperti yang diarahkan kepada mereka. Dan kita dapati, jemaat Tuhan, walaupun dengan pelita yang ada pada mereka yang memperlihatkan gadis-gadis yang bodoh ini seolah-olah sudah siap sedia, tetapi sebenarnya pelita itu sama sekali tidak dapat diantarkan atau tiada maknanya untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Jadi di dalam perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, hanya 5 gadis sahaja yang masuk ke dalam rumah mempelai, sedangkan 5 gadis yang lain mendapati pintu sudah tertutup dan terkunci. Jemaat Tuhan, perumpamaan ini merupakan cerita yang menarik
yang dimaksudkan untuk memberi pengajaran tentang kesiapan atau perihal kesiapsiagaan kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum kita lihat lebih dalam maksud dan pengajaran daripada firman ini, adalah penting jemaat mengerti penafsiran atau tafsiran yang tersirat atau yang coba digambarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan yang kita baca ataupun yang kita dapat daripada firman ataupun teks yang kita baca tadi. Pertama, siapa mempelai laki-laki yang dimaksudkan itu? Mempelai laki-laki itu adalah Yesus sendiri. Dan kedua, 10 gadis itu adalah merujuk kepada gereja. Dan tiap-tiap gereja sudah pasti merangkumi orang-orang yang baik, orang yang jahat, orang yang terpilih, orang bijaksana, malah terdapat juga orang-orang bodoh seperti yang digambarkan dalam perumpamaan ini, dan lain-lain macam aneka sifat manusia di dalam sesebuah gereja seperti gereja kita BEM Kairos. Dan pengertian yang ketiga ataupun tafsiran yang ketiga, pelita yang mereka bawa. Kita dipahamkan ke semua 10 gadis di dalam perumpamaan ini membawa pelita masing-masing. Jadi pelita yang mereka bawa itu menggambarkan perbuatan baik. Umat Kristus ataupun umat Kristen diperintah untuk menunjukkan dan melakukan perbuatan yang bersinar di hadapan manusia, yaitu menjadi teladan dan contoh yang baik sepanjang masa. Yang keempat, apa maksud minyak? Minyak adalah menggambarkan kehadiran atau pengurapan Roh Kudus. Hal ini dapat kita lihat atau fahami di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 13, yaitu ketika Samuel mengurapi Daud dengan minyak dan Roh Kudus turun ke atas dia. Kelima, penjual minyak. Tafsiran penjual minyak di dalam perumpamaan ini adalah para nabi seperti Nabi Musa, malah merujuk kepada para hamba Tuhan yang berseru-seru kepada kita, bertobatlah. Dan keenam, seruan yang menyatakan sewaktu mereka sudah tidur, seruan yang mengatakan dengan nada yang kuat, yaitu mempelai laki-laki sudah datang. Mempelai laki-laki datang adalah panggilan sangkakala Allah pada saat kedatangan Yesus. Dan ayat sekali yang ketujuh, tindakan menyimpan atau stok minyak adalah bermaksud berjaga-jaga agar kita tidak terjatuh di dalam dosa, dan kita harus senantiasa punya hubungan yang erat dengan Allah. Jemaat Tuhan, setelah kita memahami tafsiran melalui perumpamaan itu, maka jemaat Tuhan seterusnya mari kita perhatikan huraian atau pengertian perumpamaan itu sendiri. Pada hakikatnya, kesemua gadis itu tidak mengetahui bila saatnya mempelai laki-laki datang. Demikian juga kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Tidak ada yang mengetahui saat dan waktunya. Perumpamaan ini ingin memperlihatkan sikap penantian seorang yang bodoh dan yang bijaksana, supaya setiap
setiap orang yang percaya benar-benar pada posisi yang siap sedia untuk menanti kedatangan ataupun ketibaan Tuhan Yesus pada bila-bila masa. Tuhan Yesus juga ingin menekankan kesungguhan dari orang yang menanti. Para gadis yang bijaksana itu telah mempersiapkan diri dengan matang atas segala kemungkinan yang boleh ataupun bisa saja terjadi. Jika pelita yang mereka bawa, jemaat Tuhan, menjadi bahagian yang begitu penting dalam penantian mereka, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Gadis yang bijaksana itu, pelita yang mereka pastinya harus sudah dipersiapkan supaya tetap berjalan. 5 gadis di dalam perumpamaan ini disebut bijaksana. Mereka adalah gadis-gadis yang datang dalam keadaan siap. Mereka bijaksana. Kenapa? Karena mereka melibatkan diri secara penuh ke dalam situasi dan mengikut arahan yang ada dengan penuh perhatian. Alkitab mengajarkan kita bahwa seorang yang bijaksana memiliki wawasan yang benar akan kehendak Allah. Manakala 5 gadis yang disebut bodoh di dalam perumpamaan ini kelihatannya tidak melakukan apapun yang jahat. Betul? Mereka tidak ada pun yang kita baca daripada firman itu tadi tidak didapati melakukan apa-apa kejahatan. Namun kelima gadis itu lupa membuat persiapan yang cukup untuk tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka datang dengan tidak siapan, dan karena alasan inilah mereka tidak diterima masuk ke dalam ruang pesta. Jemaat Tuhan, kita sedang menanti kedatangan Kristus. Persoalannya, bagaimana sikap penantian kita? Sudahkah kita siap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang tidak dapat kita duga? Betapa bodohnya orang percaya itu jika menanti tanpa persiapan. Dan hakikatnya ramai kita yang nampaknya atau seolah-olahnya kelihatan sedang menanti, namun tidak siap ketika harinya tiba. Saudaraku dan saudari sekalian, kita dapat memperlihatkan identiti diri kita sebagai orang Kristen yang berdoa dan beribadah. Namun ingat, apakah itu sudah cukup dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus? Dan apakah sikap dan perbuatan kita sudah siap sebagaimana kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kita tahu dan kita sadar kehidupan zaman sekarang, jemaat Tuhan, banyak dilakoni dengan kebohongan atau hidup dengan munafik. Apakah kita paham apa artinya munafik dalam konteks ini? Munafik dalam konteks firman Tuhan yang sebawa ini adalah mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran Kristus. Persoalannya, seandainya Kristus datang, seandainya Kristus datang sekarang, apakah kita
sudah siap, saudara-saudari? Pengikut Kristus yang mempersiapkan diri menantikan kedatangannya haruslah selalu hidup dalam pertumbuhan rohani dan mengarahkan hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dengan tidak bersikap munafik seperti yang saya katakan tadi. Jemaat Tuhan, kita memang sering bersama beribadah, memuji Tuhan, berdoa, dan malah sama-sama mendengar firman Tuhan. Tetapi sudahkah kita siap ketika Tuhan datang? Saya ulangi, jemaat Tuhan, sudahkah kita siap ketika Tuhan datang kedua kalinya? Perhatikan semula perumpamaan 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki tersebut. Pada akhirnya mereka yang menyertai dan menikmati sukacita pesta perkawinan itu siapa? Mereka adalah 5 gadis bijaksana yang mempersiapkan diri jauh sebelum kedatangan mempelai laki-laki. Maka jemaat Tuhan, jemaat Kairos, walaupun di mana Anda berada ketika ini, menjadi sebagai orang Kristen yang bijaksana, sewajarnya kita memiliki pandangan yang jauh ke depan untuk tidak menunda segala persiapan menanti kedatangan Tuhan. Yang kedua, dan orang Kristen yang bijaksana akan mengarahkan hidupnya dalam pengharapannya. Dan ketiga, dan yang utama sekali, dia sebagai orang Kristen, sebagai anak Allah, sebagai pengikut Kristus, dia telah mempersiapkan diri untuk mencapai pengharapannya, yaitu apa pengharapan kita orang yang percaya? Pengharapan kita adalah kedatangan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita dengar belajar pada hari ini, peribahasa yang menyatakan sesaat kemudian tidak berguna. Masa hidup kita saat ini adalah masa persiapan menanti kedatangan Tuhan. Jangan kita tunda untuk melakukan persiapan kita masing-masing. Firman Tuhan menyatakan dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 15. Ibrani pasal 3 ayat 15 menyatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan tunda untuk mengasihi, memaafkan, berbuat baik, berdamai, dan jemaat Tuhan, mari berhentilah melakukan kejahatan. Jangan kita kelihatannya saja sedang menanti saatnya masuk dalam kerajaan surga, namun apabila saatnya tiba, kita bukanlah orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Sedih sekali sekiranya itu yang berlaku kepada kita. Nah, kita perlu sadar dalam kehidupan ini, bahasa Indonesia menyatakan kita perlu
mawas diri. Mungkin kita kurang jelas dengan perkataan itu. Di dalam bahasa Malaysia, kita perlu berwaspada atau berjaga-jaga, dan kita perlu mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kesimpulan yang diberikan oleh Yesus untuk perumpamaan ini adalah sederhana dan tepat, yaitu yang kita ambil kalau kita rujuk kembali kepada firman itu, Matius pasal 25 ayat 13. Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Dengan jelas, jemaat Tuhan, Yesus merujukkan kepada dirinya sendiri. Dan di dalam perumpamaan ini, dia mengajarkan tentang kedatangannya, yaitu kedatangannya kembali. Dialah mempelai laki-laki di dalam firman ini, dan dialah orang yang akan datang itu. Di samping itu, perumpamaan ini juga dengan jelas merujukkan kepada pengajaran Yesus yang didapati dalam Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23. Perhatikan. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah," kata Yesus, "aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Pesan utama dari perumpamaan ini ditujukan kepada kita selaku umat dan pengikut Kristus, agar kita selaku umat bijaksana terus-menerus melakukan kehendak Bapa. Maka Roh Kudus akan senantiasa hadir menerangi, mengobarkan ataupun menguatkan dan memurnikan kita. Jemaat Kairos yang dikasihi dalam Yesus Kristus, janganlah kita bagaikan 5 gadis-gadis yang bodoh itu, karena mereka yang tidak siap sedia tidak akan dibenarkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga selamanya. Pada waktu Yesus datang kembali itu, betapa malangnya mereka apabila Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Jemaat Tuhan, akhir daripada firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, mari jemaat Kairos, kita sama-sama bertekad dan berazam sesuai dengan seruan moto gereja kita. Mari sama-sama laungkan dengan saya. Let us start well, do well, and finish well. Sekian firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada di hari ini, pada pagi yang baik ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan berdiri, walau dimanapun Anda berada pada ketika ini. Kita telah selesai mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa sama-sama, mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi. Mari kita berdiri
dan kita berdoa sama-sama, dan saya pimpin jemaat di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih setia yang telah Engkau berikan pada hidup kami masing-masing. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan, sehingga ibadah hari ini sudah selesai dengan baik. Tuhan Allah kami yang mulia, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, dan semoga dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing, serta menjadi pelita dan petunjuk langkah kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan untuk menerima berkat kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Allah Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama menyatakan amin. Haleluya. Sekian ibadah kita pada hari ini. Tuhan menyertai kita dan melindungi jemaat Tuhan daripada ancaman COVID.